Masuknya Islam di Provinsi Sulawesi Tengah tidak jauh berbeda dengan masuknya Islam di Nusantara. Islam masuk di Sulawesi Tengah melalui 3 tahapan utama. Tahapan pertama, tahapan mitologis. Tahapan kedua, tahapan ideologis. Tahapan ketiga, tahapan pendidikan. Ketiga tahapan ini yang menjadi proses Islamisasi dan perkembangan peradaban Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuknya ajaran agama Islam di Provinsi Sulawesi Tengah tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Tokoh-tokoh penyebar ajaran agama membawa agama Islam dari daerah asal menuju ke wilayah ini, salah satunya di Kabupaten Banggai. Para tokoh inilah pula meninggalkan legasi seperti lembaga dakwah dan pendidikan untuk terus melanjutkan syiar agama. Seperti apa jejak Islam di Kabupaten Banggai, tepatnya di Kota Luwu? Ikuti terus perjalanan saya. Ajaran Islam diperkirakan masuk di Sulawesi Tengah pada abad ke-16. Dilihat dari beberapa makam yang ada. Salah satunya yang ada di Kelurahan Bugis, Kecamatan Batui. Syekh Jafar, atau biasa juga disebut Mian Bungi. Beliau adalah tokoh penyebar agama Islam yang ada di Kabupaten Banggai. Mengunjungi makam beliau dapat kita tempuh dengan naik perahu, kurang lebih 15 menit dari Tanjung Batui. Selain Syekh Jafar atau Mian Bungi, ada pula tokoh penyebar Islam yang keberadaan makamnya berada di Desa Mendono, Kecamatan Kintong. Abdullah bin Abdul Qadir Jailani Al-Kuisaini. Beliau dipercaya sebagai salah satu tokoh penyebar Islam di Kabupaten Banggai. Makam kedua tokoh ini sudah dijadikan cagar budaya makam yang dilindungi oleh pemerintah Kabupaten Banggai. Keberadaan kedua makam tokoh ini menjadi bukti penting dalam sejarah perkembangan dan peradaban Islam yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Tokoh pengembang Islam di Kabupaten Banggai yang awal masuknya di Kecamatan Batui, yaitu seorang pengembang Islam dari Timur Tengah yang bernama Syekh Al-Jabar di Desa Manaung di hulu Sungai Batui. Waktu itu masyarakat yang berada di tempat itu masih belum mengenal Islam, masih menyembah kepercayaan yang sifatnya mistik. Kemudian beliau mengembangkan Islam di hulu Sungai Batui, dan setelah itu beliau turun ke daerah Batui, tepatnya di daerah Sisipan, mengembangkan pula Islam di sana, mensiarkan Islam di sana, dan terakhir beliau mengembangkan Islam di daerah muara Sungai Batui, dan beliau dimakamkan di hulu atau di muara Sungai Batui. Dan
orang-orang Baduy pada waktu itu memanggilnya dengan nama Mian Bungin. Kemudian berkembanglah Islam lagi, datanglah seorang syekh di desa Mondono. Syekh tersebut bernama Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Qusaini yang mengembangkan Islam, menyebarkan Islam di desa Mondono. Waktu itu di desa Mondono sudah beragama Islam, tapi beliau mengembangkan luar biasa sampai ke daerah Nambo dan Kintom. Selepas pengembangan Islam yang diajarkan oleh Syekh Al-Jabar. Setelah itu, setelah penyebaran Islam yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Qusaini, setelah itu tahap selanjutnya didatangi, disebarluakan siarnya oleh Habib Idrus bin Salim Al-Jufri di Kecamatan Luwuk atau di Kota Luwuk, tepatnya di Kelurahan Soho, dan beliau sempat mendirikan Madrasah Diniyah Awali Al-Khairat di Kelurahan Soho, karena waktu itu Kelurahan Soho adalah kampung pertama di Kabupaten Banggai di Luwuk. Islam adalah agama cinta damai yang mengajarkan umatnya untuk mencintai sesama manusia dan semua makhluk Allah. Agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang membawa rahmat untuk semua umat. Islam juga membawa ketenangan, kedamaian, dan perlindungan kepada semua umat manusia. Berbicara tentang perkembangan Islam di Kota Luwuk, biasa juga disebut kota air, yakni asri, indah, dan rapih. Salah satu bukti berkembangnya agama Islam di kota ini dengan berdirinya beberapa pesantren dan sekolah Islami. Pesantren dan sekolah Islam ini dibangun oleh organisasi Islam yang ada di kota berair ini. Di antaranya organisasi NU, DDI, Muhammadiyah, dan Al-Khairat. Al-Khairat sendiri adalah salah satu organisasi Islam yang terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah. Perkembangan Islam di Kota Luwuk ini berkembang dengan sangat pesatnya. Karena kita ketahui bahwa mayoritas masyarakat di Kabupaten Banggai ini, khususnya di Kota Luwuk ini, masyarakat Muslim. Sehingga Islam begitu berkembang dengan sangat pesat. Ini disebabkan karena berbagai macam faktor. Salah satu faktornya itu adalah banyak tokoh-tokoh agama kita yang turut serta dalam penyebaran agama Islam ini dari desa ke kota. Maksudnya turun di semua lini. Sehingga dengan demikian perkembangan Islam itu tidak serta-merta hanya diterima secara mudah oleh orang, tetapi memberikan sebuah ikatan emosional yang sangat tinggi, di mana budaya-budaya keagamaan kita di sini ini begitu kuat. Ini dilihat juga dengan berbagai macam faktor. Salah satu di antaranya bahwa perkembangan Islam, pengetahuan umat Islam di sini ini, terutama dalam faktor keagamaan, itu memberikan motivasi yang sangat besar kepada anak-anak didik mereka. Sehingga banyak anak-anak kita itu yang dikasih masuk di pondok-pondok pesantren di luar Kota Luwuk, yang setelah itu mereka melanjutkan studi pendidikan agama. Nah, begitu mereka pulang, inilah yang mereka sebarkan di tengah-tengah masyarakat kita. Selanjutnya, kalau kita lihat perkembangan, salah satu bukti yang terbesar dalam perkembangan Islam ini
banyaknya masjid yang ada di Kabupaten Banggai, khususnya di Kota Luk, yang menjamur. Dan masyarakatnya itu antusias untuk memakmurkan masjid. Dan bukan hanya semarak untuk membangun masjid, tapi semarak juga memakmurkan masjid itu sendiri. Selain peranan organisasi Islam, peran para pemuda juga sangat berpengaruh dalam pengembangan syiar Islam. Dengan mendirikan TPA-TPA, tempat di mana anak-anak belajar dan menimbah ilmu tentang membaca dan menulis Al-Quran. Taman pendidikan Al-Quran yang begitu banyak terdapat di Kota Luwuk, setiap sorenya selalu ramai dengan peserta didik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Pelajarilah kalian Al-Quran dan kajilah ia, karena Al-Quran bagi yang mempelajarinya bagaikan wadah yang berisi penuh kesturi, harum semerbak memenuhi tempat sekelilingnya." Dengan mengajarkan kepada anak sejak kecil baca tulis Al-Quran yang dilakukan terus-menerus, akan berpengaruh dalam pemikiran dan nilai-nilai spiritual dan agama yang dipegang umat Muslim. Selain Taman Pendidikan Al-Quran, para pemuda juga mendirikan Majelis Taklim. Majelis Taklim yang ada di Kota Luwuk menggelar kegiatan pengajian yang setiap minggunya dilaksanakan. Keberadaan Majelis Taklim sangat berpengaruh dalam perkembangan agama Islam. Karena selain menjadi tempat pengajian Al-Quran, namun juga sebagai media tempat belajar bersama mengenai berbagai masalah keagamaan dan tempat bersilaturahmi. Banyak sekarang ini organisasi-organisasi kepemudaan yang bermunculan, terutama bagi remaja-remaja kita, itu yang hijrah. Sudah banyak yang hijrah. Jadi mereka ini yang tadinya misalnya pemahaman agamanya itu kurang, sehingga meningkat. Apa yang terjadi? Mereka ikut kajian-kajian. Sehingga apa yang mereka dapatkan di luar waktu masih mereka sekolah atau kuliah, itu pulang mereka terapkan kepada teman-temannya. Sehingga di Kota Luwuk ini, kalau membicara tentang indeks kerukunan umat beragama, terutama bagi para pemudanya, itu luar biasa. Kenapa ini bisa terjadi? Karena keagamaannya itu tinggi sekali. Sehingga di sini ini ada sebuah istilah yang muncul di kalangan-kalangan remaja. Ada istilah yang mereka kutip dari Gus Dur. Kita jangan fanatik agama, tapi yang fanatik itu adalah ajaran agamanya. Makanya memang ada satu faktor yang sangat mendesak yang harus kita tangani, bahwa tantangan zaman kita sekarang ini tidak semudah yang kita bayangkan, terutama dengan media-media sosial. Inilah yang harus kita kembangkan. Media sosial ini dikembangkan dengan konten-konten dakwah, terutama bagi remaja-remaja kita. Jadi remaja kita itu di samping mereka berdakwah lewat YouTube yang mereka lihat dari ceramah-ceramah, kondang dan lain sebagainya, sehingga kajian yang mereka lihatkan di luar, terutama di Jakarta, ini yang mereka terapkan di sini. Ada kajian-kajian khusus yang mereka lakukan. Maka
saya sebagai tokoh agama juga sebagai tokoh pemuda merasa salut dengan apa yang perkembangan Islam yang ada di Kabupaten Banggai ini, khususnya di Kota Luwuk. Sehingga kalau kita lihat jarang sekali itu terjadi gesekan-gesekan agama yang sangat mendalam. Kenapa? Karena mereka punya pemahaman yang luar. Di sini ada sebuah moto yang sering disampaikan oleh para dai-dai kita sekarang ini. Jangan menghapus persaudaraan hanya karena sebuah kesalahan, tapi hapuslah kesalahan demi utuhnya persaudaraan kita. Ini moto ini yang sering dikembangkan oleh generasi-generasi kita dengan mengikuti kajian-kajian khusus keagamaan. Kalau kita lihat di sini juga ini ada kegiatan subuhan, zikir, ya, dan lain sebagainya. Tetapi itu dalam konsep keagamaan yang mereka bawa dalam konsep keagamaan. Maka faktor yang terindah perkembangan Islam di Kabupaten Banggai ini adalah berkembang dari masjid ke masjid. Ini yang kita harapkan, bahwa mudah-mudahan dengan perkembangan Islam yang begitu meluas di Kabupaten Banggai khususnya di Kota Luwuk ini, sehingga anak-anak muda kita itu tetap konsisten, istiqamah di dalam menjalankan ajaran agamanya. Saat ini saya sedang berada di salah satu masjid tua yang ada di Kota Luwuk, Masjid Jami Mutahidah. Masjid Mutahidah berdiri sekitar tahun 1980-an yang menggantikan Masjid Jami Mutahidah dibangun sekitar tahun 1960. Salah satu bukti perkembangan Islam di Kota Luwuk, pada tahun 1936 dibangunlah masjid yang diberi nama Mutahidah. Dan pada tahun 1996, dengan persetujuan tokoh-tokoh masyarakat, bersama-sama menggagas pembangunan masjid yang baru. Bangunan masjid yang baru ini dibangun di samping masjid lama. Gagasan ini diambil karena perkembangan umat Islam pada saat itu begitu pesat. Masjid Mutahidah memiliki les atap yang terbuat dari kayu yang mempunyai ukiran pada masanya. Di dalam masjid terdapat kaligrafi yang sangat indah yang terlukis di dinding-dinding masjid. Dan awal berdirinya masjid yang tertua di Kabupaten Banggai dalam hal ini Kota Luwuk sejak tahun 1936, sesuai data informasi yang kami peroleh dari tokoh masyarakat yang tertua. Kemudian pada tahun 1954 oleh tokoh masyarakat dibangun semi permanen. Pada tahun 1996 dibangunlah masjid baru sesuai gagasan dari tokoh masyarakat yang tadinya mau rehab, tapi keputusan terakhir dibangun baru, bangunan baru ini. Nah, yang dalam hal ini diberi nama yang tadinya dari Masjid Jami menjadi Masjid Mutahidah Kelurahan Luwuk, yang disponsori oleh tokoh masyarakat kita, yakni Pak Haji Baharudin Cacok. Ini masjid sekarang ini. Nah, kemudian dengan awal perkembangannya pada tahun 2018 bangunan masjid tua digagas satu kesepakatan dibangun menjadi bangunan Islamic Center. Ya, sekarang telah berdiri mulai dari 2018 sampai sekarang masih sementara dalam proses pembangunannya.
Tidak jauh dari Masjid Mutahidah, tepatnya di Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, berada di tepi Teluk Lalong, berdirilah masjid yang diberi nama Masjid Agung An-Nur, berdiri di pusat kota, menjadi salah satu ikon kota Luwuk. Keindahan Masjid Agung An-Nur dapat dilihat dari arah Teluk Lalong. Masjid Agung An-Nur dibangun pemerintah Banggai pada tahun 1986. Didirikan di tanah wakaf seluas 19.039 meter persegi. Masjid ini memiliki luas bangunan 2.000 meter persegi dan dapat menampung 3.000 jamaah. Masjid ini menjadi masjid terbesar di kota Luwuk. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Agung An-Nur juga sebagai tempat kajian agama Islam. Agama Islam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu. Bahkan, ayat pertama yang turun kepada Rasulullah SAW, "Iqra", bacalah. Ayat inilah yang menjadi tuntunan bagi para tokoh muslim untuk menyebarkan ajaran agama di wilayah Nusantara. Banyaknya lembaga pendidikan di Kota Luwuk, Kabupaten Banggai menjadi bukti syiar Islam di wilayah ini. Sudah seyogyanya kita mengamalkan ajaran agama yang dibawa oleh para tokoh muslim ini untuk menjadi amal saleh bagi diri sendiri dan menjadi manfaat bagi orang di sekitar. Demikianlah jejak Islam di Kota Luwuk, Kabupaten Banggai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.